warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Saripah Hanum Siregar, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal materi kelas 11, yaitu teks prosedur. Nah, teks prosedur ini pada kompetensi dasar 32 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, pada kompetensi dasar ini, indikator yang harus Ananda capai adalah yang pertama, siswa mampu menganalisis struktur teks prosedur. Kemudian yang kedua, siswa mampu menelaah kebahasaan teks prosedur. Nah, baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, berikut adalah ciri-ciri teks prosedur, kecuali A. Terdapat konjungsi temporal, B. Terdapat kalimat imperatif, C. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Kemudian yang D. Terdapat kata yang bermakna konotatif. Kemudian E. Menggunakan kata-kata teknis. Nah, ciri-ciri teks prosedur ya. Ciri-ciri teks prosedur ini, nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Nah, seperti yang Anda ketahui bahwa teks prosedur ini adalah teks yang berisi langkah-langkah melaksanakan atau membuat sesuatu. Nah, jadi dalam menjelaskan suatu langkah-langkah tentunya itu menggunakan kalimat perintah ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif itu ciri-cirinya memiliki imbuhan me, ya, imbuhan me atau ber. Nah, contohnya cara membuat kue bolu, di situ ada membuat. Kata membuat itu adalah kata kerja aktif. Nah, kemudian menggunakan konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini adalah kata penghubung yang menyatakan waktu. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya kemudian, selanjutnya, setelah itu, nah, dan sebagainya ya. Kemudian menggunakan kata-kata teknis. Nah, kata-kata teknis ini adalah kata-kata yang memiliki makna khusus di bidang tertentu. Kalau misalnya teks prosedur itu adalah cara menjaga kesehatan, itu pasti nanti kata-katanya banyak menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan kesehatan, ya, seperti virus dan sebagainya. Kemudian menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Nah, misalnya cara membuat kue bolu. Nah, pangganglah kue bolu selama 30 menit. Nah, di situ 30 menit adalah rincian waktu. Nah, inilah ciri-ciri teks prosedur. Nah, jika kita lihat contoh yang soal yang tadi, nah, berikut adalah ciri-ciri teks prosedur. Kecuali berarti yang bukan ya, yang bukan. Jadi yang mana yang bukan Ibu sebutkan tadi? Nah, yang A, terdapat konjungsi temporal. Ada ya, tadi sudah Ibu sebutkan konjungsi temporal. Kemudian B, terdapat kalimat imperatif. Nah, ada ya, yaitu kalimat perintah kan? Kemudian C, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Ada ya, tadi Ibu sebutkan. Kemudian yang D, banyak kata yang bermakna konotatif. Nah, ini yang tadi tidak ada Ibu sebutkan ya. Nah, selanjutnya E, mengandung kata-kata teknis. Ini juga ada. Berarti sudah jelas jawabannya ini adalah D. Banyak kata yang bermakna konotatif. Nah, apa itu makna konotatif? Nah, makna konotatif itu adalah makna kiasan ya, yang bukan makna sebenarnya. Jadi di dalam teks prosedur itu tidak banyak makna konotatif, tetapi yang banyak adalah makna denotatif, makna yang sebenarnya. Kalau makna konotatif itu yang banyak di mana? Biasanya di teks, nah, di teks cerpen ya. Di teks cerpen ataupun teks puisi itu barulah banyak menggunakan kata yang bermakna konotatif. Tetapi kalau di teks prosedur tidak. Nah, oleh karena itu jawabannya adalah D. Banyak kata yang bermakna konotatif. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Susunan struktur teks prosedur yang tepat di bawah ini adalah A. Tujuan, ya, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup.
Kemudian yang B, tujuan, bahan dan alat, penutup, kemudian langkah-langkah. Nah, yang C, langkah-langkah, tujuan, bahan dan alat, kemudian penutup. Yang D, bahan dan alat lebih dulu. Bahan dan alat, kemudian tujuan, langkah-langkah, kemudian penutup terakhir. Kemudian yang E, pernyataan umum, deretan penjelas, dan reorientasi. Nah, ini yang ditanya adalah struktur ya. Nah, untuk melihat struktur, kita lihat dulu contoh teks prosedur. Nah, ini contoh teks prosedur ya, membuat kue apem. Nah, ini contohnya. Kemudian kita lihat dulu strukturnya ya. Kemudian kita cocokkan dengan soal yang tadi. Nah, yang ini, yang apem adalah salah satu makanan tradisional. Nah, ini adalah struktur ya, tujuan ya. Yang mana tujuannya? Berarti yang ini ya. Untuk kembali mengingatkan generasi muda terhadap makanan tradisional. Nah, ini tujuannya. Nah, tujuan dari membuat kue apem. Jadi, yang pertama adalah tujuan. Kemudian yang kedua, ini sudah jelas ya, alat dan bahan. Nah, alat dan bahan. Jadi sebelum mulai langkah-langkahnya itu didahului dengan penjelasan alat dan bahan. Kemudian selanjutnya yang ini, cara membuat. Nah, cara membuat ini apa namanya? Nah, ini namanya adalah struktur langkah-langkah. Nah, selanjutnya yang terakhir yang ini ya. Yang ini disebut dengan penutup. Nah, sudah jelas ya, dari contoh ini sudah jelas bahwa struktur teks prosedur terdiri dari tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Nah, jadi yang mana jawabannya? Nah, jawabannya adalah A ya. Ya, A didahului dengan tujuan, kemudian bahan dan alat, selanjutnya langkah-langkah, dan terakhir adalah penutup. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Simaklah penggalan teks prosedur berikut dengan cermat. Ini cara membuat nasi goreng. Ya, mungkin Ananda sudah tahu semua ya bagaimana cara membuat nasi goreng. Nah, yang pertama, iris tomat, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Yang kedua, tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum, lalu tambahkan irisan daun bawang. Kemudian yang ketiga, masukkan nasi serta irisan tomat. Setelah itu, masukkan telur, kecap manis, kaldu bubuk, dan juga garam secukupnya. Kemudian yang keempat, kemudian setelah tercampur, aduk sampai merata. Nah, yang kelima, setelah merata dan kecap kering, nasi goreng dadakan siap disajikan. Nah, pertanyaannya, berikut ini yang merupakan kata kerja imperatif. Ya, kata kerja imperatif. Apakah A, dan, B, masukkan, C, kemudian, D, tercampur, E, membuat. Nah, kata kerja imperatif itu apa? Nah, kata kerja imperatif adalah kata yang menurut sifatnya memberikan perintah atau komando, mempunyai hak memberi perintah, dan bersifat mengharuskan atau wajib bagi pendengarnya. Nah, jadi kata kerja imperatif itu adalah kata perintah ya, kata kerja perintah. Nah, kita kembali ke soal yang tadi. Berikut itu yang merupakan kata imperatif. Nah, apakah dan? Bukan ya. Dan itu apa namanya? Dan itu konjungsi. Nah, yang B, masukkan. Ya, masukkan itu perintah, tidak itu masukkan. Nah, masukkan 1 sendok garam gitu. Iya ya. Ya, masukkan itu adalah kata kerja imperatif. Jadi jawabnya adalah masukkan. Tapi kita lihat dulu yang lain ya. Siapa tahu ada yang memang sama-sama kata kerja imperatif. Nah, kita lihat yang lain, yang C. Kemudian itu apa? Nah, kemudian itu konjungsi. Ya, ini konjungsi temporal yang Ibu sebutkan tadi ya. Konjungsi temporal yaitu yang menyatakan waktu. Kemudian siap. Nah, siap itu apa? Siap itu kata sifat ya.
Nah, sifat, jadi bukan kata imperatif. Selanjutnya membuat. Nah, membuat ini kata kerja, tetapi ini kata kerja aktif ya, karena berawalan me. Jadi sudah jelaslah di sini bahwa jawabannya adalah masukkan. Nah, sebagai tambahan untuk Ananda, ciri-ciri dari kata kerja imperatif itu biasanya mempunyai akhiran kan ya. Masukkan, ambilkan, kumpulkan. Nah, itu kan perintah. Nah, selain kan ada lagi ya, yaitu lah. Ya, lah itu misalnya ambillah, buatlah. Nah, cetaklah. Nah, lah juga adalah kata kerja imperatif. Nah, selain itu ada lagi akhiran i. Nah, akhiran i misalnya sirami. Nah, sirami bunga itu setiap hari, itu kan perintah ya. Nah, sirami. Jadi itulah ciri-ciri dari kata imperatif. Jadi di dalam soal ini jawabannya adalah B, masukkan. Nah, baiklah Ananda, cukup sekian pembahasan soal pada materi teks prosedur. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.